line saya tuh benar-benar terlalu gede. Kalau skincare saya jago, kalau masalah fashion saya kan terlalu gede. Tapi selain skincare kan saya punya beberapa bisnis yang lain. Jadi sebagai seorang bisnis, saya tahu apa yang dibutuhkan. Niat saya adalah pengen bikin hijab yang bagus. Dia dipakai kelihatan mewah, kelihatan nampol, kelihatan cantik, tapi dipakainya adem. Dipakainya itu bisa ada unsur kesehatan. Karena saya dokter, saya nggak pengen jadi jerawat, saya nggak pengen ketombean, saya nggak pengen rambut pempek. Saya pengen itu seger, buka hijab pun seger, pakai hijab jadi orang nyaman dan senang pakai hijab. Tapi saya nggak tahu kayak gimana cara bikin hijab yang bagus seperti itu. Makanya tugas ini saya kasih ke Dr. Jogja. Saya bilang saya pengen bikin hijab seperti ini. Tolong translatekan apa mau saya. Dan luar biasanya dibuatin. Dan ini teknologi kita pakai adalah teknologi airborne. Ini teknologi yang sudah kita patentkan. Teknologi yang mana ada 90% polyester dan 10% nylon. Ya, pakainya itu nyaman banget. Bahkan saya kemarin cobain dong. Ternyata benar ya. Beliau mampu mentranslatekan mau saya dengan baik. Dan saya pikir ini yang paling cocok sesuai dan menjadi opsi untuk masyarakat Indonesia. Bagus sekali jawabannya. Mungkin saya tambah sedikit ya. Tadi Mas hanya tentang tren-tren floral dan segalanya ya. Pastinya kalau di dalam industri fashion hijab gitu ya, floral itu menjadi identiti ataupun satu motif yang senantiasa disukai oleh wanita. Karena floral itu membuat wanita yang lebih lembut, lebih elegan dan lebih alluring ya. Jadi di dalam koleksi koleksi pertama ini kita hadirkan beberapa seri yang mana hari ini kita sudah launch 4 seri. 4 seri ini dalam duanya ada seri yang mana lebih banyak floralnya, floral besar dan floral kecil. Ini sesuai untuk dipakai untuk wanita di semua lapisan umur, mau yang muda, mau yang pertengahan umurnya ataupun yang lebih tinggi. Ya maaf ya kalau bahasa Indonesia ini saya itu ada agak jelek-jelek ya. Soalnya saya sudah lama di Indonesia. Tapi kalau untuk tren, saya ini orangnya bukan tren following ya, follower, malah saya ini kan menjadi trendsetter. Jadi mudah-mudahan dengan apa motif-motif yang kita keluarkan dari Boris Hijab ini, saya coba gabungkan tren dari Indonesia dan tren dari Indonesia, mudah-mudahan diterima baik di Indonesia. Masya Allah. Luar biasa. Gimana Bapak, kita masih sudah terjawab ya pertanyaan Mas? Baik, ada lagi dari rekan-rekan media atau teman-teman influencer yang mau bertanya, kami persilakan. Silakan. Dok, kenapa akhirnya memilih fashion ini ya? Sebelumnya kan di kosmetik, di dunia kecantikan, kenapa akhirnya memilih di fashion ini? Terus boleh diulang sedikit alasan untuk branding reality sendiri apa? Terus untuk Kak Irfan, apa sih yang membedakan antara hijab ini sama hijab yang lain? Apa dari bahannya, dari sutra mungkin, atau campuran apa, sama motif ya? Nah, buat Icis pertama kali ditawar sama dokter Richard gimana? Terus rasanya sekarang pakai hijab ini seperti apa? Oke, saya coba akan jawab ya. Tadi saya sudah cerita ya, saya sudah punya bisnis skincare, klinik cantikan. Saya punya klinik cantikan ada 25 cabang di Indonesia. Saya juga punya skincare, saya punya pabrik skincare, pabrik painting, sampai saya sendiri juga karena bingung ketemu karyawan saya, padahal saya juga ketemu ini ada usaha saya juga ya. Saya tahun lalu menyentuh F&B, gabung dengan Hollywood School, terus ada akuisisi beberapa perusahaan lain, dan dari dulu saya tuh pengen banget masuk ke dunia fashion, pengen banget, cuma nggak tahu gimana caranya. Gue Pak, gue nggak tahu kayak gimana. Gue tahu ini baju bagus, tapi kalau disuruh buat baju bagus, hijab bagus, gue nggak tahu. Makanya tadi saya cerita, saya pulang ke rumah, terus saya ngomong dengan istri, Mam, saya mau buat hijab. Andai kata istri pada waktu itu bilang nanti dulu, ini gak jadi hijab. Tapi istri
jadilah gaji hijab ini karena restu dari istri dan juga disupport oleh orang-orang hebat di samping saya. Kenapa saya pilih Ria Ricis? Karena Ria Ricis adalah salah satu wanita tersakiti di dunia. Enggak ada. Bukan kata saya ya, bukan kata saya. Sekarang masih tersakiti. Enggak lagi ya. Dapat kerjaan baru. Iya. Apa saya kalian cuan? Saya memang hobi mengkoleksi data-data dari Indonesia. Data-data terbaik di Indonesia ya. Kita kan harus cari ya partner kita dengan baik, dan salah satunya pilihan kita itu pilihan utama itu Ria Ricis. Ya, dan Ria Ricis sudah, saya terima kasih banget Ria Ricis mau join dengan kita. Saya pikir ini suatu representasi yang luar biasa, di mana hijabnya bagus, manajemennya bagus, dan direpresentasikan dengan baik oleh Ria Ricis. Soalan kedua tadi maksud saya ya, karena apa yang membedakan hijab hijab ini dan hijab yang sudah ada di market di Indonesia. Pertama yang dari segi bahannya yang kedua tadi, apa yang membedakan kita ialah kita bukan hanya mau menjual motif yang cantik-cantik yang heboh-heboh. Soalnya motif yang heboh-heboh itu ratusan merek di Indonesia. Lalu banyak ya brand di Indonesia yang saya bilang cantik. Malah saya bisa mirasi banget melihat brand Indonesia, kok sempat bilang motif-motifnya. Tapi itu baru sejak ini motifnya saya ini kalau malah mas. Ya saya mau bikin kalau supaya tidak overshadow pemakainya. Kadang-kadang kalau motifnya terlalu cantik, mukanya nggak kelihatan, motifnya doang yang kelihatan. Ya kayak malam ini ya, Ria Ricis pakai hijab kita udah hijab. Gak tertutup tuh cantiknya Ria Ricis, malah tambah cantiknya aja. Gitu komplimen gitu ya. Tapi apa yang kita membuat hijab goddess hijab ini spesial yaitu bahannya. Bahannya kita ciptakan untuk tadi namanya Airflow, dan kita patenkan juga dengan komposisi bahan polyesternya 90% dan juga rayonnya 10%, memberikan kenyamanan yang maksimal. Jadi pas dipakai itu satunya kalau pakai hijab, mas-mas semua nggak pakai hijab nggak tahu nih kalau pakai hijab itu kalau pakai bisa panas, bisa pudek dan segalanya. Nah hijab dari goddess hijab itu insya Allah tidak panas, kemudian itu langsung cantik. Terus karena tidak panas, insya Allah tidak mengeluarkan, jadi menghindarkan keluarnya tombol di kulit kepala dan juga dirawat di bagian itu jawaban dari saya. Menurut aku tidak ada alasan untuk menolak, karena kita semua dari kita tahu bahwa Indonesia adalah perusahaan yang hebat, sukses, usahanya di mana-mana, semuanya kenal. Ini aku rasa kalau aku udah aku yang rugi, karena menurut aku di era sekarang adalah yang kolaborasi, kerja keras, perempuan harus mandiri, perempuan harus kerja keras. Dan setelah aku melihat bentuk dari hijabnya, motifnya, 10 jempol untuk dari Lovia, seorang desainer luar biasa dari Indonesia yang gak pernah diragukan lagi hasil kerja kerasnya dan terbukti dari hijab yang orang-orang hebat ini bikin. Dan cocok banget ya, karena kalau pakai hijab juga dari 3 poin: motif, warna, dan juga bahan. Karena aku kan kulitnya enggak